Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan baik. Tidak lupa tentu sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah, seperti yang kita semua rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, maka rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh atau jatuh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal inilah kita sebagai muslim yang baik harus tahu bahwa sholat bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim agar semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala perbuatan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan pada hambanya. Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit, tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim, akan tetapi sebagai bukti keimanan seorang muslim kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya adalah sebagai berikut. Celakalah bagi mereka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka ia adalah orang yang celaka atau rugi. Karena jika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilaksanakan dengan khusyuk dan hikmat. Apabila kamu telah mendengar lantunan kumandang adzan, segeralah mengambil air wudhu, datang ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji yang akan mendatangkan seorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah pada firman-Nya, yaitu pada surat Al-Ankabut. Apabila seorang muslim mengerjakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, atau bahkan melakukan tindak kekerasan. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi teman-teman agar senantiasa melaksanakan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.